Di dunia artileri modern, hanya sedikit sistem yang benar-benar menonjol karena kekuatan fisiknya. Salah satunya adalah 2S4 Tyulpan, mortir berat swagerak asal Rusia dengan kaliber 240 mm, ukuran terbesar yang masih digunakan hingga saat ini. Tyulpan bukan senjata baru, namun ukurannya, daya ledaknya, dan efek yang ditimbulkannya membuatnya tetap relevan dalam perang modern. Senjata ini sering dianggap sebagai contoh sempurna dari filosofi militer Rusia, sederhana, kuat, dan menghancurkan. (2S4 Tyulpan) menggunakan meriam mortir 2B8 berkaliber 240 mm yang dipasang pada sasis kendaraan berat. Kalibernya jauh di atas standar mortir tempur biasa yang umumnya hanya 120 mm. Setiap proyektil Tyulpan memiliki bobot sekitar 130 kg dan mampu meluncur hingga jarak 9,6 km dengan amunisi standar atau mencapai hampir 20 km bila menggunakan peluru bantuan roket. Satu tembakan Tyulpan dapat menghancurkan target dengan radius ledakan yang luas, termasuk bunker, posisi artileri berat, dan fasilitas bawah tanah yang tidak bisa ditembus oleh artileri konvensional. Tyulpan memiliki kecepatan tembak yang relatif rendah, hanya 1 peluru per menit. Namun dalam konteks operasional, hal ini bukan kelemahan, karena setiap proyektil yang ditembakkan membawa efek destruktif yang besar. Sistem pengisian amunisinya bersifat semi-otomatis, menggunakan kren kecil di bagian belakang untuk mengangkat proyektil raksasa ke posisi tembak. Kendaraan ini juga dilengkapi sistem recoil hidrolik untuk menahan hentakan luar biasa setiap kali larasnya melepaskan tembakan. Meskipun lambat, Tyulpan memiliki tingkat akurasi tinggi untuk kelasnya, terutama saat menggunakan amunisi berpemandu seperti smelchak, peluru dengan sistem panduan laser yang dapat mengenai target dengan presisi tinggi. Tyulpan dapat menggunakan berbagai jenis amunisi sesuai misi, mulai dari high explosive (HE) untuk penghancuran umum, cluster munition untuk area luas, hingga incendiary untuk membakar posisi lawan. Beberapa varian lama bahkan mampu menembakkan amunisi nuklir taktis berdaya rendah, walau jenis ini tidak lagi digunakan dalam operasi modern. Yang paling menonjol adalah amunisi smelchak berpemandu laser. Dengan sistem ini, Tyulpan dapat menghantam target seperti bunker, jembatan, atau posisi artileri dengan tingkat kesalahan hanya beberapa meter. Kemampuan tersebut menjadikannya salah satu sistem mortir paling akurat dan mematikan yang pernah dibuat. Tyulpan sudah digunakan dalam berbagai operasi tempur nyata, termasuk di Afghanistan, Chechnya, Suriah, dan Ukraina. Dalam setiap konflik, senjata ini berperan untuk menghancurkan posisi pertahanan lawan yang sulit dijangkau oleh artileri standar. Kemampuan Tyulpan untuk menembus target bawah tanah menjadikannya efektif dalam operasi urban maupun pegunungan. Meskipun tidak dirancang untuk tembakan cepat, daya hancurnya membuat setiap peluru memiliki dampak strategis. Selain kekuatan fisiknya, Tyulpan juga memiliki efek psikologis besar di medan tempur. Suara tembakannya terdengar sangat keras dan dalam, menggema jauh ke area musuh. Bagi pasukan lawan, mendengar Tyulpan berarti serangan besar sedang dalam perjalanan. Di mata dunia, Tyulpan dianggap sebagai peninggalan era Soviet yang masih memiliki relevansi taktis. Media pertahanan internasional kerap menyebutnya sebagai the largest caliber mortar system in service, sistem mortir berkaliber terbesar yang masih aktif digunakan. Beberapa analis barat menilai kehadirannya di medan tempur modern menunjukkan karakter unik militer Rusia, lebih memilih daya hancur besar dibanding kecepatan atau fleksibilitas sistem modern. Namun, banyak juga pengamat yang mengakui
Meskipun usianya sudah tua, Taiyulpan tetap sulit digantikan. Tak ada sistem mortir lain di dunia yang memiliki kombinasi daya ledak, kaliber, dan jangkauan seperti ini. Taiyulpan adalah representasi dari kekuatan konvensional ekstrem. Ia bukan senjata presisi supermodern seperti HIMARS atau Excalibur, tapi dalam hal daya ledak murni, ia tetap mendominasi. Filosofinya sederhana, satu tembakan, satu kehancuran besar. Konsep ini menegaskan bahwa dalam beberapa situasi, kekuatan destruktif langsung masih dibutuhkan untuk membuka jalan operasi darat. Kendaraan ini memang besar, berat, dan lambat, tapi seluruh desainnya dibuat hanya untuk satu tujuan, menghancurkan target keras yang tidak bisa diatasi oleh sistem artileri biasa. Dengan kemajuan sistem artileri roket dan drone modern, banyak yang menganggap Taiyulpan sudah usang. Namun kenyataannya, sistem ini masih terus digunakan karena perannya yang sangat spesifik. Rusia tetap menempatkan Taiyulpan dalam unit artileri strategis untuk menghadapi target besar seperti gudang amunisi, fasilitas beton, dan struktur bawah tanah. Dalam skenario tempur modern, Taiyulpan sering dipasangkan dengan sistem pengintai udara tanpa awak, sehingga akurasinya meningkat drastis berkat bantuan koordinat real-time dari drone pengintai. Dengan kombinasi ini, Taiyulpan tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan mentah, tetapi juga dukungan sistem modern yang menjadikannya relevan di abad ke-21. 2S4 Taiyulpan bukan sekadar simbol masa lalu, tapi contoh nyata bagaimana desain militer ekstrim masih dapat beradaptasi dengan kebutuhan perang modern. Dengan kaliber 240 mm, peluru seberat 130 kg, dan daya ledak yang mampu meruntuhkan benteng baja, Taiyulpan tetap menjadi mortir paling besar dan paling kuat yang masih beroperasi di dunia.